Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Admira. Hai teman-teman, kenalin aku Latifah Hanum dari Kabinet Admira Laksana. Nah, kali ini kita akan melakukan podcast dengan tema menumbuhkan hard skill entrepreneurship pada mahasiswa. Nah, di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bang Afdal. Nah, wadah Bang, boleh nih perkenalan dirinya dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Afdal Krisna. Sekarang lagi fokus mengembangkan budidaya lebah atau seorang beekeeper. Saya berkuliah di Universitas Andalas, semester 9 jurusan proteksi tanaman dan asli alamat di Saleraya, Kabupaten Agam. Nah, jadi itu tadi sedikit perkenalan dari narasumber kita. Nah, di sini narasumber kita ini punya banyak pengalaman loh teman-teman. Yang diantaranya itu ada Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Saleraya tahun 2021 sampai 2023. Lalu ada Koordinator Bidang Finansial Dakwah di Forstudi FP Unan. Selanjutnya itu ada Koordinator Bidang Entrepreneurship FKI Rebani Unan tahun 2022 sampai 2023. Nah, keahlian dari narasumber kita ini ada kolaborasi. Nah, seperti yang kita tahu, usaha yang sedang dijalankan oleh narasumber kita ini ada Dalebah Farm ya. Mungkin boleh sedikit dijelaskan gimana apa sih Dalebah Farm itu? Oke, baik teman-teman. Jadi Dalebah Farm ini salah satu usaha yang kita dirikan bersama teman-teman juga. Jadi saya tidak sendirian. Jadi Dalebah Farm ini berfokus pada pengembangan lebah madu mulai dari pembibitan dan juga sampai hilirisasi. Jadi Dalebah Farm berfokus pada hulu sampai hilirisasi produk lebah. Oh, oke. Nah, sebelumnya nih Bang, apa motivasi Abang mendirikan Dalebah Farm ini? Ya, motivasi saya yang pertama karena saya berasal dari kampung, jadi potensi untuk pengembangan lebah madu ini cukup luar biasa. Dan kemudian dari segi market, tentunya madu ini menjadi suatu nutrisi yang luar biasa bagi kesehatan tubuh. Jadi saya menganalisa bahwa pengembangan lebah madu di kampung dan juga hasil produk turunannya nanti berupa madu ini dibutuhkan oleh semua orang. Nah, sesuai dengan tema kita nih Bang, menurut Abang apa aja sih hard skill yang kita perlu buat menjadi seorang entrepreneurship? Ya, kalau untuk entrepreneurship, ya kalau pengalaman saya sampai saat ini, hal yang harus kita butuhkan yaitu skill kepemimpinan. Bagaimana kita memanajemen baik itu manusia yang ada di tim kita ataupun produk-produk. Karena ketika kita berbicara bisnis ataupun entrepreneur, itu tak lepas dari kepemimpinan. Nah, dari kepemimpinan itu ada public speaking, ada managerial team, ada managerial produk. Jadi hal yang kita butuhkan memang itu kepemimpinan kita dan juga harus jago marketing dan negosiasi. Itu yang penting. Oke. Nah, dari berapa jenis hard skill yang dibutuhkan tadi itu, bagaimana cara meningkatkannya sejak kita menjadi mahasiswa gitu Bang, sebelum kita untuk terjun ke dunia entrepreneur itu sendiri? Ya, bagi teman-teman yang berminat di dunia bisnis ya, atau yang punya DNA seorang entrepreneur, beruntung bagi orang-orang yang punya mau masuk organisasi. Karena pengalaman saya saat ini, rata-rata para pebisnis itu yang saya temui dan juga itu mereka dilatar belakangi organisasi mereka bagus-bagus. Baik itu mereka introvert atau extrovert, rata-rata mereka belajar sejak SMA masuk pramuka atau di kampung masuk misalkan BEM atau bagaimana organisasi lainnya, yang mana organisasi itu menyediakan wadah bagi mereka untuk bisa berkomunikasi dan berkembang. Itu yang penting di sana, organisasi. Oh, berarti dari kuncinya untuk meningkatkan hard skill itu adalah organisasi ya Bang ya? Organisasi untuk manusianya. Jadi kalau kita berbisnis, kita kan tak luput dari tim. Dan tim itu tentu kita membutuhkan soft skill yaitu organisasi. Jadi di organisasi lah dasarnya kita belajar. Nanti ketika kita sudah punya bisnis, maka ilmu-ilmu yang kita dapatkan di organisasi dibawa ke bisnis yang kita jalankan. Itu lebih bagus. Oke. Nah,
di organisasi kayak yang abang bilang tadi, organisasi itu perlu ya. Nah, di organisasi itu juga ada kayak tentu ada pelatihan kayak pelatihan hard skillnya, terus juga soft skillnya itu untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Nah, menurut abang bagaimana keefektivitasan dari pelatihan itu untuk mahasiswa? Ya, bagi saya pelatihan itu sangat bagus. Kenapa? Karena tentu kalau pelatihan itu dari seorang yang berpengalaman atau pakar di bidang tertentu. Jadi, ibaratkan kita berbisnis, kalau ada pelatihan, kita dibimbing oleh guru. Jadi kalau kita berbisnis sejak mahasiswa, juga kuliah, kita sebenarnya ikut pelatihan itu kita belajar kepada guru yang sudah pakar. Jadi mereka lah yang mengawasi kita dalam berbisnis, supaya bisnis kita bisa kalau kita ada salah ada yang ngoreksi gitu. Jadi kalau kita nggak ada pelatihan atau nggak ada pengembangan untuk sumber daya manusia, maka bisnis itu akan stuck. Sebagus apapun produk, kalau kita nggak ada ilmu, nggak ada pelatihan yang diadakan, bisnis akan stuck. Oke, nah tadi abang bilang kalau dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis itu kita punya gurunya. Nah dulu abang untuk menjalankan usaha ini abang berguru kepada siapa nih? Ya, menarik ya. Jadi saya sebenarnya memutuskan untuk menjadi seorang pebisnis atau entrepreneur itu pada tahun 2017. Di mana saya sering ikut pelatihan-pelatihan workshop bisnis, seminar motivasi. Dari sanalah saya belajar mulai dari hanya memfollow akun sosial media orang sebagai pembicara. Jadi kita lihat keseharian mereka gimana keseharian mereka, apa aja kegiatan mereka, lalu kita kontak lah. Jadi untuk pada awalnya saya dulu hanya belajar secara online. Namun sekarang alhamdulillah saya sudah menemui guru-guru atau mentor yang sudah membimbing saya sampai saat ini. Penting sekali demi keberlanjutan bisnis yang sedang dijalankan. Oke, jadi untuk memulai itu kita bisa mulai dari hal kecil ya bang, seperti memfollow akun media sosialnya. Ya, jadi berawal dari sosial media, karena kita berbisnis membutuhkan alam bawah sadar. Jadi seringkali kita mengikuti misal di Instagram. Jadi seorang pengusaha kita ikuti semua, otomatis masuk alam bawah sadar. Nanti terprogram secara sendirinya. Jadi keseharian kita pikirannya bisnis cuan kayak gitu. Ya. Oke bang, nah sebelum orang-orang kenal dengan Dalabah Farm ini pasti ada jatuh bangunnya sebuah usaha. Bagaimana jatuh bangunnya usaha abang ini, mungkin boleh diceritakan sedikit? Ya, jadi saya sebelum Dalabah Farm ini juga banyak yang saya jalankan gitu. Cuman basically yang paling mendasar dulu pertama saya semester 1 awal perkuliahan, karena waktu saya itu dari MAN udah nabung sediain uang 2 juta dan niatnya pas kuliah mau berbisnis. Pada awal mahasiswa, bisnis pertama saya yaitu multi level marketing, MLM. Jadi saya seorang dulu leader lah di MLM gitu. Jadi ya prospek calon customer dan lain sebagainya. Ternyata saya ditipu di MLM ini. Akhirnya saya keluar karena ada yang tidak sehat lah yang saya rasakan di sana. Keluar akhirnya kayak jualan botol minum. Kemudian kemarin juga ada jualan Castorisius gitu. Tapi itu sifatnya itu bisnisnya kalau kita nggak hadir di sana, ya bisnisnya nggak jalan gitu kan. Jadi belum menemukan yang nyaman. Untuk sekarang alhamdulillah sudah belajar, ketemulah bisnis lebah madu, dan juga saya belajar di Fakultas Peternakan. Di sana basicnya gitu. Dan juga mentor-mentor di sana. Alhamdulillah di Dalabah Farm ini sampai saat ini saya nyaman, nggak terlalu membutuhkan energi yang terlalu banyak di sini. Dan pasarnya pun sudah jelas gitu. Oke. Nah, untuk membangun sebuah bisnis kita perlu juga yang namanya mitra. Nah, sejauh ini mitra abang udah dari mana-mana aja bang? Ya, kalau mitra, karena saya fokus di Lebah Madu ya untuk saat ini, itu kami ada komunitas namanya Inspirator Lebah Madu Indonesia Region Sumbar. Jadi ada komunitas Lebah Madu yang ada di Sumbar, itu juga
ada dari dinas kehutanan, ya, pokoknya bekerja sama dengan pemerintahan. Jadi mitra-mitra yang kami ajak untuk berpartner dengan ada Bafam itu mitra-mitra yang memang pertama teman dekat dan juga tahu asal usul bagaimana dia membangun hulu dari lebah itu sendiri. Jadi produk-produk yang mereka hasilkan apabila kami kekurangan stok atau kekurangan produk, jadi kami mengambil dari mitra-mitra yang sudah istilahnya bekerja sama lah dengan kami. Jadi kami mendapat barang yang berkualitas dan terpercaya. Oke, berarti dari mitra ini kita juga bukan hanya mendapatkan keberlangsungan dari bisnisnya, juga bisa menambah informasi tentang bisnis gitu untuk mengembangkan bisnisnya juga bisa ya Bang ya? Iya, jadi kalau di perlombaan ini kita kan ada jatuh bangunnya. Kadang namanya makhluk hidup yang kita pelihara. Nah, jadi tempat bertanya kita yaitu di komunitas tadi yang udah baik itu mitra maupun komunitas. Jadi kita nggak sendirian sebenarnya dalam membangun bisnis ini. Banyak lagi mitra-mitra atau teman-teman yang fokus di sini. Nah, jadi di sanalah dapat belajarnya. Eh, Abang nggak tertarik untuk ngajak dari Fakultas Pertanian sendiri nih Bang untuk join di bisnis Abang, atau mungkin buka relasi baru di Fakultas Pertanian gitu Bang? Ya, sebenarnya ya untuk membuka inovasi produk lah sebenarnya. Untuk saat ini kami masih fokus madu murni. Jadi belum ada produk olahan lebah madu itu sendiri. Namun ke depan sepertinya juga banyak permintaan dari teman-teman mahasiswa yang membutuhkan produk olahan lebah ada itu produknya madu dicampur dengan lemon. Nah, jadi mungkin kami kolaborasi dengan Pak Ibu yang ada punya kedai lah di Fakultas Pertanian ya khususnya. Jadi kami nitip di sana dengan merek kami kerjasama. Ya. Nah, sebelumnya mau nanya nih Bang, gimana sih rasanya menjadi seorang pengusaha sedangkan nih Abang masih menempuh jalur pendidikan sebagai mahasiswa gitu? Ya, sebenarnya ini berat juga bahasannya ya. Pertama ini saya kaji dulu yang susahnya gitu. Berusaha sekalian mahasiswa. Ya, yang pertama kita manajemen waktu pastinya. Manajemen waktu gimana kita ngatur waktu ini perkuliahan atau belajar kita nggak bentrok sama usaha yang kita didirikan. Ya, pertama kita harus memilih kategori bisnis mana yang bagus gitu kan. Kalau kita misalkan ya bisnis kita ini nggak bisa online, kita harusnya buka warung atau segala macam agak susah. Berarti kita membutuhkan waktu yang cukup banyak. Kalau kita nggak hadir ya tutup bisnis gitu kan. Jadi saya susahnya itu ya manajemen waktu sih. Tapi itu bisa diatasi apabila kita punya skala prioritas dalam berbisnis. Kalau itu mana yang penting dan mendesak gitu kan. Jadi kita seperti itu tuh udah dibuat sedemikian rupa bagusnya gitu. Kemudian ya pastinya susahnya itu ketika memikirkan antara nilai yang tidak bagus misalkan, kemudian juga komplain dari customer ya, pembeli ya. Jadi masalah itu datang sekali berduaan. Gimana kita manajemen mana yang harus kita dahulukan gitu. Itu sepertinya bisa semakin banyak kita mencoba akan mudah menyelesaikannya nanti. Kalau senangnya ya pertama cuan lah pasti kan. Karena gimana pun kita dari sana dapat uang ya kita bisa belanja atau mengembangkan bisnis. Kalau kemudian ya dari teman-teman banyak teman-teman ya bertanya gimana, kadang teman-teman ini mau bertanya gimana caranya berusaha. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kayak itu bagi saya pribadi sangat luar biasa karena mereka punya niat yang sama dengan kita. Itu sesuatu yang luar biasa dan mereka nanti bisa menjadi partner juga dalam apa yang kita bangun dalam khususnya dalam berbisnis. Oke. Tadi Abang sempat bilang itu tentang tadi Abang bilang tentang komplain dari customer. Abang sebagai mahasiswa nih, kalau biasanya anak muda itu emosinya masih kayak labil-labil nih Bang. Gimana Abang menanggapi komplain dari customer itu supaya nggak menjadi masalah baru gitu? Ya, kalau untuk komplain pelanggan gitu,
untuk mengatasi komplain pelanggan yang supaya kita nggak baperan gitu kan, atau kita nggak usah lagi terlalu banyak masalahnya. Sebenarnya pondasi yang harus kita siapkan adalah pengetahuan tentang bisnis kita itu sendiri. Jadi misal saya di lebah madu, khususnya ini lebah madu galo-galo misal, oh kok madunya asam, kok madunya pahit, ini segala macam. Tapi kalau kita punya dasar ilmu pengetahuan di lebah madu itu sendiri, oh kalau masam ini bunganya misal dari bunga jambu air, kalau pahit dari nektar tinju. Nah, jadi customer itu, oh iya ya, aturannya mereka marah-marah ke kita, justru mereka tahu, oh ini dari nektar ini, pantasan rasanya begini. Nah, jadi bisalah berbalik menambah pengetahuan orang tadi setelah komplain ya. Oke, jadi dalam berbisnis itu kita perlu tahu dulu apa dasar dari bisnis kita. Pengetahuan kita harus dalam ya Bang, tentang bisnis yang kita jalani. Oke, ini terakhir nih Bang. Menurut Abang, kita perlu nggak meningkatkan personal branding kita dalam melakukan sebuah bisnis gitu, atau dalam entrepreneur gitu? Sangat penting menurut saya. Karena saat sekarang ini, kalau mengenai produk kita itu banyak yang lain, orang lain juga bahkan punya produk yang sama dengan diri kita. Jadi era sekarang itu kaitan personal branding dengan bisnis itu sangatlah dibutuhkan. Karena saat ini orang membeli bukan karena produk lagi, tapi siapa di balik produk ini. Nah, jadi kadang orang itu saatnya untuk teman-teman yang mahasiswa ataupun yang udah yang sedang membangun bisnis gitu. Perlunya menciptakan image yang baik dimanapun dan kapanpun dan dimanapun kita berada gitu. Baik kita mungkin di organisasi tadi ya, kita punya organisasi, usahakan kegiatan-kegiatan atau program kerja yang kita jalankan itu terlaksana dengan baik. Artinya sesuai aturan lah, walaupun tidak terlaksana tapi kita ada basic laporannya kenapa ini terlaksana, kenapa ini terlaksana. Karena di sanalah orang-orang melihat, oh iya dari dulu saya pernah organisasi dengan dia mengerjakan proker ini bagus loh gitu. Jadi kalau berbisnis nanti dengan dia berarti bisalah, karena saya tahu sifat dia gitu. Itu sangat berpengaruh untuk dijadikan partner dan bisnisnya. Jadi itulah yang akan menjadi salah satu nilai tambah dalam bisnis. Kalau image kita bagus ya. Tapi kalau kita nggak bagus atau kita misalkan suka meremehkan atau suka membohongi teman lah gitu ya, baik itu dalam uang ataupun apa, pasti teman ini bilang nanti dia tuh udah bohong, nggak bisa diajak berbisnis gitu. Artinya ya udah kecoreng nama kita. Jadi kita menjaga nama baik semasa muda ini di organisasi ini juga cukup baik gitu, cukup bagus. Oke, selain personal branding, kayaknya kita juga perlu kejujuran atau relasi kita juga harus dibangun ya Bang. Kita harus jaga itu, nilai-nilai moral lah tepatnya. Oke, mungkin bisa lanjut kita ke closing statement dari Abang. Ya, buat teman-teman mahasiswa yang mau berbisnis atau berusaha, pesan saya mulailah dengan yang pertama memang niat, passion seorang pengusaha. Jadi kita harus menukar otak kita yang tadinya seorang pekerja diganti dengan seorang pebisnis. Jadi kalau pikiran kita udah seorang pengusaha, berarti tindakan-tindakan kita mencerminkan seorang pengusaha. Dan juga asahlah kemampuan tadi di organisasi, baik kita sebagai koordinator, staff atau dan sebagainya, itu perlu karena kita memerlukan komunikasi yang bagus untuk partner kita nantinya, untuk pelanggan, supaya mereka suka dan mau dan tertarik dengan apa yang kita tawarkan gitu. Jadi tidak ada salahnya teman-teman memulai sedari awal untuk berbisnis, karena saat ini di Indonesia ya membutuhkan lapangan kerja. Orang banyak membutuhkan, berapa banyak lulusan sarjana, ya bahkan satu angkatan itu ribuan ya yang tamat. Tapi berapa persen yang sudah mengembangkan bisnis dan mau berbisnis? Coba kita bagian yang mana? Apakah kita nanti masuk ke orang yang akan mencari kerjaan, atau kita masuk kepada golongan orang yang akan membuka lapangan kerja?
Oke. Nah, di sini kita dari podcast ini kita bisa menyimpulkan teman-teman bahwa untuk menjadi seorang entrepreneurship kita butuh beberapa hard skill, yaitu ada kemauan, yaitu ada manajemen waktu, kejujuran dan relasi dan lain-lainnya. Mungkin dari teman-teman boleh mengembangkan hard skill itu sedari dini, sedari kita menjadi mahasiswa, mulai dari join organisasi dan lain-lainnya. Oke, sekian dari kami berdua. Podcast kita hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.